Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Mary Putri Eva, dan pada kesempatan kali ini kita bakal bahas daily market di hari Kamis di 9 September 2021. Oke, seperti biasa kita bakal bahas review tentang SAUUSD untuk hari ini ya. Kita lihat ke chartnya. Hari ini di hari Kamis kita lihat di time frame H1 dulu ya. Oke, di time frame H1 kita bisa nandain dulu beberapa garis secara horizontal. Kita tandain di sini. Yang pertama paling penting ya, biasanya saya nandain dulu di harga pivot hari ini. Harga pivot hari ini ada di 1791. Oke, 1791 di sini bisa kita lihat ya. Berarti hari ini belum nembus pivot. Nah, untuk hari ini belum ada penembusan pivot. Cuman kemarin kita udah ada analisa harian yang di kemarin juga kita bahas sekarang aja. Karena kemarin analisa di hari kemarin itu masih sama kayaknya sama seperti sekarang. Kenapa? Batasan yang saya kasih itu di hari kemarin itu di harga 1800. 1800 ini tuh udah retest berapa kali ya? Dari tanggal, kita lihat di sini, dari tanggal 7, 8 dan 9 juga berarti masih sama kayak kemarin, bahwa harga pernah ngeretest di 1800 ini. Maaf, di 1800 yang nggak berhasil dia tembus. Beberapa kali dia tembus 1800 itu nggak bisa, makanya kemarin batasannya itu bisa up kalau misalnya dia udah lewatin di 1800. Nah sekarang untuk di hari ini nih, batasannya masih sama, cuma batasan di 1800 ini itu ada batasan kedua nih di hari ini, karena ada harga tertingginya lagi yang harus dilampaui. Ini kan yang pertama. Nah yang keduanya itu ada di sini. Ini target 2 ya untuk hari ini. Kalau karena hari ini adalah pivotnya di 1791, otomatis kalau misalnya ada kenaikannya dia harus ngelewatin dulu di 1791 di hari ini di harga pivotnya. Harga pivotnya di 1791, kemungkinan ada kenaikan ke 1800 lagi. Atau yang kedua mungkin ada, kita tandain nah bentar kita tandain tadi di 91 ya. Nah jadi kita bisa ngelihat target kalau misalkan ada kenaikan itu yang pertama di 1791 dulu. 1791 bisa tembus, itu bisa lanjut ke 1795. 1795 tembus, itu resisten kemudian di 1800. Ini yang pertama sebagai pivot. Ini target 1 kalau pivot tertembus, dan ini target 2 kalau pivotnya kalau target 1 tertembus. Oke, itu adalah harga tertingginya untuk hari ini ya. Dan sekarang kita lihat di harga terendahnya. Kalau misalnya kita lihat di H1, kemarin dia terjun bebas ya. Terjun bebas, dan kita batasin hari ini terjunnya kemarin tuh sampai mana sih? Tertahan di 1782. Ada penurunan? Bisa jadi ya. Karena satu tadi mungkin pagi-pagi ya, kita lihat deh open daily-nya itu kan di sini ya, dia nggak berhasil tembus untuk ke arah pivotnya aja, dia belum bisa tembus, otomatis kan
target utamanya adalah di penurunannya. Kalau misalkan pivot ini tertembus, mungkin targetnya akan ada kenaikan. Nah, makanya di sini kenapa kita lihat ada target penurunan, karena satu pivot nggak ketembus, dan ini adalah target untuk penurunan sekarang. Oke, ini target pertama di 1782. Target keduanya adalah, kita lihat, kita hapus dulu ya ini. Kita kasih target kedua. Kalau kita perkecil di sini di H1 itu ada target kedua adalah 75. Sekitar 75. Jadi kalau misalkan sekarang nih kita bisa ambil position apa, sebenarnya kita ngelihat risknya ya. Kalau misalkan risknya masuk, itu kita bisa open posisi. Seperti biasa, risk yang biasa saya kasih itu adalah 5 poin untuk mata uang SAU USD. Kalau misalkan sekarang di harga 188 nih, karena tadi kan kita bisa nyimpulin kalau pivot gak tembus nih. Sekarang di 1788 harga sekarang. Kalau misalkan memang kita ambil sekarang peluang sell, berarti resiko untuk 5 poin itu sekitar 1803 sell. Tapi kalau profit kita ada di 1780. Buang. Oke, jadi kalau misalkan sekarang kita lihat untuk 918, oh maaf, tadi bukan SL nya, salah. Jadi kalau 5 poin itu adalah, kalau misalkan di 1788 berarti SL nya itu 1793 ya kan, 1793 untuk TP nya 1780. Kita revisi yang tadi ya, karena 5 poin itu tadi terlalu jauh. Ini 93. Kalau kita lihat di sini 93 itu udah ngelewatin pivot. Jadi otomatis kalau misalkan pivot udah terlewati, berarti kan targetnya 95. Jadi bisa lah ya masuk ke target rasionya nggak terlalu besar. Oke, kalau misalkan teman-teman di sini punya ada untuk open posisi, boleh kita open posisi di sini 0,30 aja, 0,30 dengan TP 1780 dengan SL nya 1793. Oke, selesai, kita sell. Alasannya kenapa? Beberapa alasan yang udah kita bahas tadi. Satu, pivotnya nggak ketembus di sini. Yang kedua itu adalah untuk penurunan kemarin. Penurunan kemarin di harga 80 ya, 82, karena takutnya hanya itu ya. Oke, kita naikin aja deh ke 84. TP nya ternyata kita naikin aja ke 84. Nah,
Kenapa? Di sini biasanya saya nandain untuk support itu boleh aja sih, mau pakai shadownya atau mau pakai bodinya boleh-boleh aja. Cuma kalau misalkan untuk shadownya itu kan lebih ke dia, shadow itu adalah bayangan dimana dia itu hanya pernah ke area tersebut, tapi kalau misalkan kekuatannya itu biasanya ada di candlenya. Makanya saya nandain sekarang TP-nya di candle harga terendah sebelumnya yang paling terdekat. Jadi bukan 80 ya, tapi di 84 area supportnya itu 84 sampai 80. 84, jadi 84 ke 80 ini area supportnya ya. Jadi mudah-mudahan bisa kekejar sih kalau misalkan sampai ke 84 TP-nya. Oke. Jadi batas-batasan hari ini seperti itu. Kalau misal untuk SAU sendiri kan kita bisa ngelihat ya, patokannya itu lebih enaknya tuh kalau misalnya kita lihat ada di area pivot. Area pivot belum ketembus berarti ada otomatis ada penurunan, dan penurunannya kemana itu adalah ke support terendahnya. Kalau misalkan ada tembus pivot berarti arahnya kemana, yaitu ke harga tertinggi yang paling terdekatnya dari pivot. Jadi kita udah bisa simpulin satu pivot di hari ini itu belum bisa tertembus. Kalau misalkan tertembus pun kita udah antisipasi SL di atas pivot 2 poin ya. Jadi kalau misalkan pivot tertembus target 95, kita SL dan kita kita harus ganti plan karena pivot hari ini tertembus. Jadi gitu aja. Jadi seperti itu untuk SAU/USD. Mungkin karena untuk setiap kali transaksi ya kita harus punya risk dan rasionya sendiri ya. Kalau misalnya kita siap untuk open posisi dengan profit sekian, kita juga harus siap dengan segala resiko kalau misalkan memang kita tidak sesuai yang diharapkan, analisa kita tidak sesuai yang diharapkan. Jadi risk yang saya pasang di sini itu gak besar, 5 poin itu cukup untuk mata uang SAU/USD ini. Oke, untuk hari ini mungkin segini aja untuk daily marketnya. Mudah-mudahan hari ini bakal sesuai dengan yang diharapkan ya. Yang penting kita tahu dulu aja batasan-batasan psikologi hari ini, biar kita bisa tahu kapan kita harus buy, kapan kita harus sell, dan kapan kita harus ambil keuntungan, dan kapan kita harus menghentikan transaksi kalau misalkan tidak sesuai dengan analisa kita. Oke, cukup sekian daily market dari saya hari ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube kita, karena kita bakal share setiap hari analisa market hariannya. Oke, sampai ketemu lagi. Bye.